Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bedah di bagian dari pelanggaran konten palsu ya untuk di Facebook. Jadi apa sih dampak ketika untuk akun kita terkena pelanggaran konten palsu ya? Dan biasanya itu terjadi karena kita yaitu membagikan berita yang mungkin bisa terindikasi berita bohong ya. Nah, jadi tentu terkena pelanggaran berita palsu dan apa sih dampaknya dari akun dari Facebook kita? Nah, oke, langsung saja di sini bisa kita masuk ke dalam Facebook ya. Jadi kita akan bedah ya. Jadi terkhusus buat teman-teman semua. Jadi untuk di channel ini saya juga menyarankan dari awal ya kita fokuskan pada konten asli ya ataupun menggunakan rekam pakai HP kamera kita sendiri. Dan saya juga setiap menyarankan re-upload ya, tetapi wajib memerlukan untuk sebuah editing dan tentu yang saya harapkan ya teman-teman ketika melakukan re-upload ya izin kepada pemilik hak ciptanya. Ya, tetapi terkhusus ya dari video ini dibuat dari awal-awal ya saya tetap mengutamakan konten asli ya, dan itu yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi biasanya konten asli itu akan untuk akun kita itu akan memiliki jangka panjang dan tentunya untuk aman ya mendapatkan fitur monetisasi ya. Nah, agar nantinya teman-teman juga bisa akses monetisasi dan tanpa ada pelanggaran ya fokuskan pada konten asli ya. Nah, jadi di sini mungkin buat teman-teman terkena pelanggaran konten palsu ya ataupun berita palsu. Nah, apa sih akibat dari kita untuk akun kita terkena pelanggaran konten palsu? Di sini bisa kita masuk ke bagian monetisasi seperti ini. Nah, kemudian di sini oke, sebentar ya. Jadi di sini kita masuk di bagian rekomendasi halaman. Kemudian di sini kita bisa cek di bagian dari fitur monetisasi ya. Nah, di sini bisa kita scroll ke bawah, di bagian bawah ada monetisasi. Nah, jadi nanti fitur monetisasi yang sudah aktif itu akan muncul di bagian bawah. Dan ada menu dampak produk. Di sini saya sudah mendapatkan iklan stream, langganan, bintang ya, dan penandaan konten bermerek. Nah, selanjutnya ya di sini bisa kita cek nih apa sih dampak dari berita palsu ya, teman. Artinya di sini akun kita terkena pelanggaran. Nah, di sini bisa kita cek di bagian kebijakan monetisasi partner seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kebijakan monetisasi yang memang diberikan dari pusat bantuan dari Meta ya. Jadi agar penerbit dan kreator ya ini bisa menggunakan fitur monetisasi ya, mereka harus mematuhi dan tetap mematuhi serangkaian kebijakan monetisasi mitra dan kebijakan monetisasi konten ya. Nah, aturan ini berlaku untuk semua ya. Jadi untuk semua, maupun itu halaman fanspage, maupun itu profil, maupun itu acara, grup ya. Nah, ini mencakup semua, artinya harus semua memenuhi syarat ya. Walaupun kita memiliki sebuah grup ya, ketika terjadi pelanggaran di bagian dari grup kita, maka secara otomatis halaman yang kita miliki ataupun Facebook profil kita dan Facebook profesional itu juga akan terkena dampaknya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ada aturan dari Facebook sendiri agar kita bisa akses monetisasi. Yang pertama di sini kita mematuhi kebijakan mitra, membagikan konten yang memenuhi syarat ya, kemudian tinggal di negara yang memenuhi syarat, mematuhi standar komunitas kami, mematuhi kebijakan monetisasi konten, membagikan konten yang autentik. Nah, di sini ketika kita terjadi pelanggaran palsu ya, di sini bisa kita cek di bagian membagikan konten yang autentik ya. Nah, jika penerbit ataupun kreator penyedia pihak ketiga memposting konten yang ditandai sebagai disinformasi dan berita palsu, nah di sini sudah jelas ya. Jadi ketika akun kita terkena pelanggaran berita palsu, apa sih dampaknya? Di sini mereka bisa dianggap tidak memenuhi syarat untuk kelayakan monetisasi ataupun monetisasinya dicabut. Jadi jelas ya. Nah, jadi pelanggaran konten tidak asli ini merupakan sebuah pelanggaran disinformasi ataupun berita palsu ya. Jadi berita yang mungkin mengada-ngada ya, dan itu terindikasi ya, itu akan terjadinya fitur monetisasinya bisa dicabut. Anda bisa membaca selengkapnya tentang hal ini di sini. Nah, artinya dari Facebook sendiri sudah menjelaskan ya bahwa ketika kita terindikasi konten tidak asli ya ataupun konten palsu, itu mereka bisa dianggap tidak memenuhi syarat untuk kelayakan monetisasi. Bahkan bisa dicabut ya. Jadi di sini jelas ya. Jadi bisa dicabut seperti ini. Nah, jadi wajar saja ketika fitur monetisasi kita tiba-tiba hilang ya, ataupun fitur monetisasinya berlogo merah di bagian iklan stream, di bagian reel. Nah, itu biasanya terindikasi karena konten tidak asli ya, ataupun pelanggaran standar komunitas. Nah, untuk pelanggaran standar komunitas untuk di Facebook sendiri, satu kali kita mengalami pelanggaran, maka biasanya secara otomatis akan langsung dicabut ya untuk fitur monetisasinya.
Nah, karena banyak sekali ya untuk teman-teman yang mungkin terkena pelanggaran. Jadi pelanggaran di Facebook ketika pelanggaran pertama, dan itu sesuai dengan pengalaman saya, pelanggaran pertama itu masih bisa mendapatkan fitur monetisasi ya. Kemudian pelanggaran kedua itu juga masih bisa mendapatkan monetisasi di Facebook ya, dengan syarat kita fokus pada konten asli ya. Jadi setelah terkena pelanggaran, kita hapus semua video yang mungkin kita reupload ya. Jadi kita ganti saja untuk videonya menggunakan video asli kita ya, agar nantinya untuk akses monetisasi itu bisa hijau kembali. Jadi seperti itu ya. Jadi membagikan konten autentik artinya di sini ya, kita membagikan konten kita ya, seunik kita, sekreatif kita ya, agar nanti penonton juga bisa ya ataupun betah menonton untuk video kita. Nah, jika kita melakukan pelanggaran berita palsu seperti ini, dampaknya adalah di sini monetisasinya bisa dicabut. Jadi monetisasi apapun yang sudah kita dapatkan itu akan dicabut oleh Facebooknya. Ya, kemudian kreator, penerbit, penyedia, pihak konten ketiga membagikan clickbait. Nah, ini clickbait ataupun konten sensasional bisa dianggap tidak memenuhi syarat ataupun dicabut dari kelayakan monetisasi. Nah, jadi sebenarnya di Facebook ini bisa kita bilang adalah susah-susah gampang ya. Intinya di sini ketika kita menggunakan konten asli seperti ibu-ibu rumah tangga itu kan yang pada berhasil itu kan tetap menggunakan konten asli ya. Jadi mereka juga tidak memikir bahwa mereka re-upload ya, tidak, karena yang mereka harapkan itu setiap harinya mereka bisa menyempatkan video mengupload sebuah video ya. Jadi tidak heran untuk saat ini ibu-ibu rumah tangga itu sudah banyak yang berhasil, karena di pemikiran mereka itu tidak ada kata yang namanya adalah re-upload ataupun ingin cepat dapat uang dari Facebook ini, tidak ya. Jadi intinya mereka ini hanya menyempatkan untuk membuat sebuah video. Bahkan jika teman-teman cek ya, jadi untuk editing pun itu tidak ya. Jadi mereka hanya merekam-rekam saja, dan alhamdulillah untuk saat ini banyak sekali untuk kreator di Facebook, terutama ibu-ibu rumah tangga itu ya sudah berhasil ya. Dan teman-teman bisa cek apakah mereka menggunakan re-upload, tidak. Jadi mereka hanya membagikan setiap hari kegiatan mereka, dari memasak ya, dari mencuci baju, dari beres-beres kamar ya, dari membuat kue ataupun masakan yang lain. Nah, itu kan menjadi motivasi buat kita tentunya ya, bahwa dengan menggunakan video-video dengan sekreatif kita ya. Jadi intinya adalah di sini untuk Facebook ini orang itu hanya ingin menonton ya. Jadi teman-teman bisa cek di bagian inspirasi dari konten tuh di Facebook ya. Jadi teman-teman juga bisa cek nih konten apa sih yang paling banyak diminati untuk di Facebook ini. Nah, kemudian membagikan konten asli. Nah, ini artinya adalah kita membagikan konten dari rekaman HP kita sendiri, kita editing sendiri ya. Jadi bukan kita rekam dari HP lain kemudian kita kirim ke HP kita. Nah, itu sudah tidak konten asli lagi karena berbeda IP dari HP-nya. Jadi seperti itu ya. Dan oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk apa sih dampak dari kita terkena pelanggaran konten tidak asli ataupun konten palsu ya untuk di Facebook ini. Di sini tertera ya, dampak dari kita ditandai sebagai berita palsu, mereka bisa dianggap tidak memenuhi syarat monetisasi ataupun monetisasinya dicabut. Jadi dampaknya nanti fitur monetisasinya dicabut ya. Dan oke, jadi cukup seperti itu saja informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.